Bab 192. Jadi, Isabel, kamu datang ke sini itu ada baiknya. Walaupun kamu tidak bermargayun, tetapi sekarang kamu sudah menjadi anak perempuan dari keluarga Yun. Vincent pun lanjut berbicara. Lalu akhirnya pengadilan King pun hilang, tetapi penduduk Kabupaten Trenggiling juga sudah terbiasa bertahan di wilayah ini. Mereka menganggap Kabupaten Trenggiling sebagai akar dari rumah mereka sendiri dan terdapat tulang leluhur dan kuil leluhur mereka yang telah terbiasa dengan kehidupan ini. Mereka juga dapat berpegang teguh pada keyakinan yang benar-benar berharga ini. Isabel pun menganggukkan kepalanya dan Vincent berkata, "Walaupun orang-orang ini sangat berteguh pada agama mereka, tetapi mereka juga sangat mementingkan keuntungan mereka. Kalau saja itu dihadapkan pada kebenaran dan ketidakadilan, mereka juga bisa melepaskan kepentingan agama mereka dan menguntungkan keseluruhan desa itu." Isabel menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ini juga benar. Ketika pengadilan King datang, mereka semua juga melepaskan kepentingan agama tiap-tiap ras dan bersatu untuk menghadapi King. Tetapi aku masih tidak mengerti kenapa suku Chang mau mempertahankan pengadilan King. Suku Chang bukanlah adalah suku yang selalu mementingkan keharmonisan. Hubungan antara pengadilan King dan orang Meng sudah menjadi rahasia umum. Ini masih sedikit sulit dipercaya." "Ini kamu tidak tahu. Suku Chang ini sebenarnya adalah sebuah cabang suku yang diasingkan. Ini ada hubungan dengan leluhur mereka. Masalah ini aku juga tidak begitu mengerti. Lagi pula, penelitian keluarga Yun di bidang ini hanyalah orotitatif. Kalau kamu ada kesempatan melihat-lihat sejarah keluarga Yun, harus ada catatan rinci tentang sejarah ini," Vincent berkata sambil tersenyum. Isabel terus menganggukkan kepalanya. Tidak peduli apa yang terjadi pada saat itu. Pokoknya, sekarang semuanya sudah menjadi seperti ini. Sekarang 6 suku ini semua berusaha untuk melindungi leluhur mereka masing-masing. Selain orang muda yang sudah keluar dari desa ini dan belajar keluar, orang-orang yang masih tinggal di sana masih memiliki pemikiran yang sangat kolot. Vincent langsung berkata, "Setiap suku pasti ada masa sulitnya sendiri, tetapi juga ada kelemahannya yang tidak diberitahukan kepada orang lain. Sekarang, apa yang mau kita lakukan adalah mencari kelemahan mereka dan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kelemahan mereka." Isabel menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sudah seharusnya kita melakukannya seperti ini. Hanya saja tidak tahu sekarang Ravindra sedang sibuk atau apa." Setelah Isabel dan Vincent membahas sebentar tentang desa ini, hubungan mereka pun menjadi semakin akrab. Vincent sangat cerdas dan dia langsung menyadari Isabel merasa tidak enakan kalau dia berkata, "Kamu pergi istirahat sebentar sana. Aku pas sekarang mau pergi mempersiapkan pesta api unggun malam nanti." "Pesta api unggun?" Isabel bertanya dengan sedikit penasaran. "Kenapa? Aku tidak tahu." "Iya, kita sudah mengunjungi Kabupaten Trenggiling duluan. Keenam suku ini demi menyambut kedatangan kita, mereka pun mengadakan pesta api unggun." Vincent menganggukkan kepalanya lalu terlihat senyuman di wajahnya. Mereka juga tahu keluarga Yun baru saja mengangkat sebuah putri baru.
Jadi malam ini mereka akan menyediakan makan malam dan pesta api unggun untukmu. Tetapi tidak apa-apa, kamu adalah putri keluarga Yun. Mereka tidak akan memberikan kesulitan apa-apa untukmu. Hanya saja, Isabel pun terkejut dan melihat ke arah Vincent. Tidak tahu kenapa, dia merasa ada yang tidak benar. Vincent sepertinya sedang menertawakannya. Apa yang perlu ditertawakan dari masalah ini? Ketika Isabel turun dari mobil, dia baru tahu apa yang dikatakan Vincent itu tidak ada yang dibesar-besarkan. Rumah-rumah yang ada di depannya itu benar-benar terbentang jauh dan tidak melihat ujungnya. Rumah yang begitu banyak, sepertinya orang yang tinggal di sana ada jutaan orang deh. Desa ini walaupun sangat besar, tetapi karena pembagiannya sangat bagus, jadi walaupun sangat banyak orang yang tinggal di sana, tetapi sama sekali tidak ada perasaan sumpek dan ramai sekali. Raisa yang sedang berdiri di sampingnya pun mengatakan, desa ini benar-benar tidak kecil, terutama desa ini begitu banyak orang tetapi sama sekali tidak ada perasaan kacau balau. Ini benar-benar sangat tidak mudah dilakukan. Fiona juga berdiri di samping Isabel, lalu dengan lembut berkata, dulu yang mengatur pembangunan desa ini katanya adalah keluarga Yun yang melakukannya. Dengar-dengar, kepala desa sekarang masih mengabadikan kebijakan desa yang telah dibuat oleh keluarga Yun pada masa itu. Jadi pujian ini adalah untuk keluarga Yun. Keluarga Yun memang adalah sebuah keluarga yang sudah terkenal selama berabad-abad. Memang benar, keluarga Yun tidak boleh diremehkan. Tadi ketika mereka bermain catur, Raisa kalah dengan Fiona. Sekarang Raisa merasa sedikit tertekan. Walaupun Fiona merendahkan Raisa, tetapi dia juga menuju keluarga Yun. Sekarang, Isabel sudah menjadi bagian dari keluarga Yun. Raisa pun tidak berani mengajak keluarga Yun. Jadi, Raisa hanya bisa terus membarengi Fiona. Dua wanita ini sedang berdebat apaan? Isabel pun tidak berkata apa-apa dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, Ravindra datang dengan Nando dan beberapa orang lain ke sini, sambil berjalan sambil berbicara. Jelas sekali, mereka sedang mengurus urusan lain. Melihat Isabel, Ravindra pun memberikan tatapan hangat. Ravindra pun memegang tangan Isabel. Walaupun tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyuman di wajahnya sudah bisa mengatakan 1000 kata yang mau diucapkannya. Seseorang yang sepertinya pada berumur 50 tahunan, tetapi masih terlihat begitu bersemangat. Dia adalah kepala desa, Ravindra berkata kepada Isabel. Yang ikut dengannya adalah ketua dari setiap suku yang ada di sini. Semua urusan luar di desa Trenggiling diurus oleh kepala desa. Jika ada masalah di dalam desa, orang luar tidak boleh campur tangan. Apa yang dikatakan Ravindra sudah membuat semuanya menjadi jelas. Isabel pun menganggukkan kepalanya. Dan ketika kepala desa dan ke-6 kepala suku itu datang, Vincent dan Ravindra pun maju dan memberikan sapaan. Maaf, sudah merepotkan kalian. Kepala desa itu langsung tersenyum dan berkata, Tidak, ada tamu yang begitu berharga datang ke desa kami. Dengar-dengar Nona Yun juga hadir ya? Isabel pun tersenyum lembut lalu berjalan selangkah dan berkata,
kepala desa dan ketua tiap suku, aku adalah Isabel. Nona Yun, di dalam mata kepala desa itu terdapat pandangan yang tidak dimengerti oleh Isabel, lalu dia berkata, "Kamu sudah kembali?" Isabel pun sedikit canggung dan menjelaskan, "Walaupun aku sangat mirip dengan Sasha, tetapi aku bukan Sasha." Kepala desa malah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tentu saja tahu kamu bukan Sasha, tetapi kamu juga adalah nyonya keluarga Yun." Isabel merasa sedikit canggung dan tidak mengerti apa yang dikatakan kepala desa. Kalau saja saat itu bukan keluarga Yun yang melindungi leluhur Kabupaten Trenggiling, mungkin Kabupaten Trenggiling sudah tidak ada. Pandangan dari salah satu kepala suku yang antusias lalu berjalan ke arah Isabel dan berkata, "Nona, silahkan." Di samping Isabel ada seorang pembantu dan seorang asisten yang menjaganya. Isabel pun dengan perlahan berjalan ke depan. Raisa pun melihat ke kiri dan ke kanan dan masih terus berpikir mau atau tidak bertemu dengan teman sosial medianya. Dengar-dengar laki-laki ini adalah anak kepala desa. Sekarang kepala desa sudah hadir, seharusnya dia juga sudah hadir kan? Apakah dia sedang bersembunyi? Kehadiran Vincent dan Ravindra pun menarik perhatian banyak orang. Vincent yang hangat dan berkarisma, Ravindra yang dingin dan berkarisma, benar-benar sudah memanah begitu banyak wanita yang hadir di sana. Isabel sangat berahmat, Raisa yang mempesona dan Fiona yang lembut. Tiga wanita ini kalau tidak menarik perhatian para laki-laki, barulah aneh. Karena wajah Isabel, jadi banyak sekali laki-laki yang hadir di sana, semuanya terpanah ke arah Isabel. Pada saat ini, ada beberapa anak muda yang saling berdesakan untuk berlari ke arah Isabel. Ekspresi wajah Ravindra pun langsung berubah. Vincent malah tersenyum dan semakin senang. Isabel pun terkejut dan melihat ke arah anak muda itu dengan tatapan tidak mengerti. Kenapa wajah mereka memerah? Dan akhirnya ada seseorang wanita muda yang tidak bisa menahan diri lagi dan dengan menyali besarnya berjalan ke depan Isabel dan membawa sesuatu di tangannya. Dan tidak berkata apa-apa langsung menyelipkan barang itu ke dalam tangan Isabel, lalu berlari dengan wajahnya yang memerah. Wajah yang memerah. Tidak bisa dibohongi, boneka itu dibuat dengan sangat bagus dan teliti. Tetapi, laki-laki ini tiba-tiba berlari ke arahnya dan memberikannya barang ini. Apa maksudnya? Wajah Ravindra pun langsung menjadi sangat tidak enak dilihat.